karena nanti lama-lama bisa stres yang menumpuk akhirnya menjadi depresi. Kemudian berikutnya adalah lakukan regulasi emosi. Nah, regulasi emosi itu apa sih? Nah, kalau teman-teman lihat, regulasi emosi itu adalah cara mengontrol emosi. Nah, nggak semua, memang regulasi emosi ini harus melalui latihan, nggak tiba-tiba, oh mampu, kita mau marah, ternyata kita nggak jadi nih karena berpikir nanti efeknya apa. Nggak tiba-tiba bisa kita melakukan regulasi emosi, tapi melalui latihan. Jadi semua melalui berlatih. Jadi kalau misalnya kita sudah mau marah nih, orang tua atau orang dewasa mau marah, kita alihkan fokus kita kepada hal yang lain. Atau tadi melalui relaksasi, kita menjauh sebentar, kalau lagi marah kita menjauh sebentar, entah di kamar, entah kita ke halaman, kita ambil napas, hembuskan, begitu terus, hembuskan sampai beberapa kali, tenangkan diri, baru kita bisa berpikir jernih, apa sih manfaat saya marah? Apakah dengan marah ini masalah bisa terselesaikan? Nah, jadi dengan hal-hal seperti itu kita akhirnya bisa meregulasi diri kita gitu. Kan ada pepatah mengatakan bahwa kita usahakan jangan membanting pintu apabila pintu itu kita akan lewati kembali. Jadi artinya maksudnya di sini usahakan kita jangan melukai hati orang lain lah. Kalau kita secara fisik luka itu masih bisa kita obati, tapi kalau luka batin, luka hati orang lain, kita belum tentu akan pulih. Misalnya kita udah marah-marah nih sama anak buah kita atau sama teman kita, besoknya ketemu lagi. Coba gimana rasanya? Nah, itulah makanya pentingnya regulasi emosi. Jadi emosi itu harus kita kontrol dan berlatih. Begitu juga ya kalau orang tua nih, biasanya orang tua ke si anak nih, kalau enggak orang anak-anak kan biasa ya, anak-anak itu sedang masa-masanya nakal-nakalnya gitu, tapi nggak usah khawatir bahwa itu bukan suatu proses, dan ini perlu sekali kalau orang tua menghadapi anak dengan kemarahan. Jadi jangan heran kalau anak pun nanti dewasanya atau mungkin di lingkungannya pun sama seperti orang tuanya. Jadi sedikit kena masalah marah, sedikit kena masalah sensitif. Nah, itu. Jadi anak itu meniru dari keluarganya, dari orang tuanya terutama. Jadi ayo kita sebagai orang dewasa sama-sama mulai memberikan contoh, mulai meregulasi emosi kita. Gitu. Dan yang terakhir, Bang Dipo. Iya, silakan Bu. Kita bantuan Bang Dipo sama ahlinya. Kalau memang nih sudah tidak bisa, tempat di mana dia berada, lingkungan dia berada sudah memang tidak bisa mensupport dia untuk membantu merilis stresnya, kemudian tidak ada yang bisa mendengarkan ceritanya dia, atau makin lama kelamaan itu stresnya menjadi depresi, akhirnya mengarah kepada gangguan mental, dan hal ini perlu sekali kita langsung meminta bantuan kepada ahlinya, entah pergi ke psikolog atau ke psikiater, dan itu yang penting dan wajib supaya masalahnya benar-benar terselesaikan dengan baik, supaya penyakit mentalnya tidak bertambah parah. Begitu Bang Dipo. Iya, terima kasih Bu Desi Ori yang tentunya sudah banyak memberikan masukan, kemudian juga tips-tipsnya ya. Tadi Mitra Jesi nampaknya sudah mulai dicatat tuh beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh kita, mulai dari berdamai
pada masalah, jangan lari dari masalah, kemudian juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga olahraga, dan tadi yang terakhir adalah tanyakan kepada yang ahli, entah itu psikiater atau psikolog ya. Bu Desi juga salah satu psikolog dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang mungkin bisa menjadi solusi buat mitra JC yang saat ini mengalami sebuah tekanan ataupun stres seperti itu, mitra JC, agar kita hidup bisa lebih maksimal lagi. Tips-tips tadi mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Bang Dipo juga sempat pernah stres, Bu Desi, dan kemudian Ibu siapa itu yang psikolog itu, Ibu Ismira, itu memberikan terapi yang itu Bu, yang stres. Ya, tapping. Apa namanya? Tapping, EFT, Emotional Freedom Therapy. Iya, betul. Jadi waktu pas kehilangan. Ya, kita ini dulu tangan, ya, karate chop, istilahnya karate chop. Iya, waktu pas kehilangan orang tua gitu, ibu gitu ya. Akhirnya kan karena itu stres kurang lebih 1 bulan, kemudian diberikan terapi, dan alhamdulillah ini sangat baik dan bisa Bang Dipo rasakan hingga saat ini. Baik, Bu Desi, kita akan menyapa juga beberapa mitra JC yang nampaknya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya sebelum kita memang sudah kirim ke grup. Pas dikasih temanya mengenai hal ini, sudah ada 1 sampai ada beberapa mitra JC yang bergabung hari ini. Kita akan menyapa mitra JC. Assalamualaikum Bu Desi, saya mau bertanya, saya punya kakak sering ngamuk-ngamuk di rumah. Awal mulanya dia dulu bekas kecelakaan jatuh dari pohon dengan ketinggian cukup lumayan sehingga mengeluarkan darah dari hidung, nah, serta patah tulang lah. Tapi alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Tapi sekarang dia sering ngamuk-ngamuk kayak orang suka ngomong sendiri. Ini semua kalau ini lebih ke psikiater ya, Bu Desi ya. Tapi kalau menghadapi trauma stres itu seperti apa sih Bu? Bu Desi ada ini nggak, ada solusi nggak kira-kira? Dia stres karena trauma gitu. Ya, ya. Jadi kalau trauma itu adalah suatu peristiwa di mana yang dialami oleh seseorang dan membuat dia menjadi cemas, takut. Kemudian akhirnya mengganggu kehidupannya dia sehari-hari. Misalnya seperti apa? Misalnya dia mengalami kecelakaan, pernah tertabrak mobil atau motor, dia naik motor ditabrak oleh mobil, jadi dia takut nih naik motor, sampai kadang-kadang menjadi fobia akhirnya terhadap kalau naik motor, berpikirnya bahwa pasti kejadian lagi, terulang lagi. Nah, ini ada pemikiran-pemikiran ini yang jadi kognitifnya yang harus kita benarin dulu untuk untuk menghilangkan traumanya ini. Jadi support dari keluarganya dulu, bahwa jadi social support itu sangat penting, Bang Dipo. Keluarga itu adalah orang-orang terdekat dari kita. Kalaupun punya masalah, punya apa, biasakan kita saling support, saling bantu, saling memotivasi bahwa dia akan selalu aman dan akan selalu tidak akan peristiwa itu tidak akan terjadi lagi selama semua aturan-aturan dipatuhi. Dan selain itu juga mungkin kalau memang traumanya sudah sangat mengganggu, Bang Dipo, sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya memang harus dibawa ke ahlinya untuk diberikan terapi untuk untuk melihat sejauh mana traumanya. Jangan-jangan ini dibalik traumanya ini ada trauma lain yang memang mengikuti, ternyata bukan satu trauma ini, ada hal-hal lain yang terakhir ini hanya sebagai trigger aja, sebelumnya sudah ada gitu. Nah, itu yang harus dicari tahu terlebih dahulu. Tentang tadi
jatuh dari pohon, kemudian akhirnya ini marah-marah ya Bang Dipo ya. Nah, itu kita bisa lihat jatuhnya seperti apa. Jatuhnya kena kepala kah, terusnya bermasalah. Nah, di kepala ini banyak sekali saraf-saraf yang mempengaruhi organ-organ tubuh, terutama pengaruh juga dengan kognitif ya, dengan kognitif seseorang. Jadi memang harus dicek lebih lanjut kenapa hal ini bisa terjadi. Selain itu memang harus dicek juga riwayat keluarga, apakah keluarga pernah juga ada yang mengalami, maksudnya apakah pernah ada masalah dengan gangguan mental selain si orang ini ya yang jatuh ini. Jadi kita harus cross check semuanya dari segala sisi gitu. Nah, kalau misalnya sudah ketemu baru bisa ditegakkan diagnosis sebenarnya masalahnya di mana, sakitnya apa itu. Jadi kita nggak bisa langsung menduga-duga. Tapi kalau untuk kalau untuk trauma ini minimal ada support dari keluarga. Itu Bang Dipo. Oh iya, mohon maaf Bu Desi, ternyata tadi belum ini on. Ya, terima kasih Bu Desi sudah memberikan banyak hal mengenai tema kita hari ini berkaitan dengan stres pandemi, bagaimana solusinya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan yang Mitra JC sudah kirimkan, tapi belum kita balas. Insya Allah hari ini belum kita jawab maksudnya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa jawab di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertanyaan tadi, itu memang harus ditanyakan kepada ahlinya, karena ini berkaitan dengan trauma yang berkaitan juga dengan jatuh gitu ya, marah-marah dan trauma otak. Trauma otak. Iya, apalagi otak kan banyak sekali apa namanya syaraf-syaraf yang tadi sudah Bu Desi sampaikan. Nah, Bu Desi terakhir sebagai kesimpulan closing statement kami persilahkan. Oke. Baik, Mitra JC, teman-teman semua, untuk menghindari stres, tadi teman-teman bisa lakukan tahapan-tahapan atau beberapa hal yang sudah saya share. Kemudian usahakan teman-teman tetap melakukan aktivitas yang positif, kemudian berpikir positif, lakukan protokol kesehatan, kemudian tetap selalu bersemangat bahwa pandemi ini pasti akan usai, akan berlalu, dan kita akan bersama-sama kembali berkumpul dengan teman-teman, dengan orang-orang yang kita kasihi yang memang belum bertemu sampai sejauh ini ya, sampai 8 bulan ini ya kurang lebih ya. Jadi tetap bersemangat ya teman-teman. Ya, baik. Begitu. Terima kasih Bu Desi yang tentunya sudah banyak memberikan tips yang tentunya ini juga berkaitan dengan tema kita hari ini, stres, pandemi, bagaimana cara mengatasinya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Desi Ori Indriowati, SPSI MSI. Kalau boleh tahu untuk Rumah Sakit Islam Sukapura sendiri, Bu Desi, waktunya kapan kalau kita pengen konsul Ibu Desi? Dari Senin sampai Sabtu sesuai dengan perjanjian. Oh iya, oke. Jadi untuk perjanjian Mitra JC bisa langsung buka ya halaman di IG ataupun media sosial RSIJ Sukapura, nanti di situ akan diarahkan seperti apa perjanjiannya, atau langsung datang ke Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura Jakarta Utara, langsung tanya bagian informasinya. Saya pengen konsultasi di konsultasi psikolog ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan stres, jadi
anak pengen sekolah ya, begitu ya Bu Desi ya, atau apakah anak ini sudah mulai bisa sekolah dan nanti akan ada solusi yang dengan masalah mental gitu ya. Bu Desi, terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan, dan saya di Islami selaku mewakili kru yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi